Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktasari, NPM 23710011. Pada kesempatan kali ini akan memberikan jawaban UTS mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi dengan pertanyaan sebagai berikut. Komponen dalam investasi terdapat resiko dan return yang akan dihadapi investor. Dua komponen ini memiliki hubungan linier yang dikenal dengan high risk, high return. Perlunya investor melakukan analisis tingkat risiko dan return investasi yang akan dilakukan agar mendapat return yang optimal dan resiko yang rendah. Terkait untuk meminimalisir resiko, strategi investasi yang tepat dan pengetahuan serta keterampilan apa yang perlu dilakukan dalam memaksimalkan return. Berikan bukti penelitian minimal 5 artikel dalam 3 tahun terakhir. Untuk jawaban saya, untuk meminimalisir resiko sambil tetap mengupayakan return yang optimal, investor perlu menerapkan strategi investasi yang tepat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Berikut adalah beberapa strategi dan kompetensi yang penting dimiliki oleh calon investor. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi atau menyebar investasi ke berbagai instrumen sektor atau wilayah geografis dapat mengurangi resiko kerugian besar pada portofolio. Misalnya, mengkombinasikan investasi di saham, obligasi, reksadana, emas, dan properti akan membantu menyeimbangkan risiko. Hal ini sesuai dengan jurnal yang relevan menurut Auruma tahun 2020 yang berjudul Diversifikasi Investasi Saham, di mana diversifikasi investasi saham perbandingan risiko total portofolio melalui diversifikasi domestik dan internasional. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan tahun 2020 nomor 1. Jurnal ini membahas bahwa terdapat perbedaan total risiko portofolio yang dihasilkan melalui diversifikasi internasional dan domestik diversifikasi. Total risiko diversifikasi portofolio secara internasional lebih kecil dibandingkan total risiko diversifikasi portofolio dalam negeri, dan jumlah saham dalam portofolio berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko portofolio. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu di sini dengan manajemen risiko. Gunakan pendekatan manajemen risiko seperti stop loss untuk membatas potensi kerugian. Misalnya, menetapkan batas kerugian maksimum yang akan diterima akan membantu menjaga portofolio dari kerugian besar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang relevan menurut Listiowati dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Diversifikasi Portofolio Terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi. Jurnal ini menginvestigasi pengaruh diversifikasi portofolio terhadap manajemen risiko dan kinerja investasi pada investor individu di Jakarta, Indonesia. Diversifikasi portofolio, sebuah strategi fundamental yang berakar pada teori portofolio modern, bertujuan menyeimbangkan pengurangan risiko dan optimalisasi kinerja dengan menyebarkan investasi ke berbagai kelas aset. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga di sini ada investasi jangka panjang. Strategi ini membantu mengurangi volatilitas jangka pendek dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dalam jangka panjang, fluktuasi pasar cenderung lebih stabil dan memungkinkan keuntungan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian relevan menurut Prasetyo tahun 2023 dengan judul Long Term Investment Strategies and Their Impact on Portfolio Performance. Penelitian ini menekankan bahwa berinvestasi untuk jangka waktu yang lebih lama cenderung mengurangi resiko dan meningkatkan potensi return. Pada data empiris yang digunakan dalam studi ini menunjukkan bahwa investor
yang menerapkan strategi investasi jangka panjang dapat mencapai hasil yang lebih baik, terutama di pasar yang bergejolak. Kemudian yang keempat, di sini strateginya adalah dengan melakukan analisis fundamental. Melakukan analisis fundamental terhadap aset yang ingin diinvestasikan, seperti menganalisis laporan keuangan, rasio, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai aset. Hal ini membantu investor memahami potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rohim dan Asia tahun 2022 dengan judul Pengaruh Analisis Teknikal Fundamental dan Bandarmologi terhadap Keuntungan Investor tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menunjukkan secara parsial analisis teknikal dan analisis fundamental berpengaruh terhadap keuntungan investor. Sedangkan analisis bandarmologi tidak berpengaruh terhadap keuntungan investor. Secara simultan, semua variabel memiliki pengaruh terhadap keuntungan investor. Untuk strategi yang terakhir di sini yaitu dollar cost averaging atau DCA. Metode ini melibatkan investasi secara berkala dengan jumlah yang sama tanpa melihat kondisi pasar. DCA dapat mengurangi resiko membeli aset pada harga yang terlalu tinggi karena investasi dilakukan di berbagai kondisi pasar. Hal ini sesuai dengan penelitian Mundir dan kawan-kawan tahun 2024, strategi investasi saham perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode dollar cost averaging untuk tercapainya efektivitas investasi jangka panjang. Penelitian ini membahas tentang strategi investasi saham bank syariah di Indonesia dengan menggunakan dollar cost averaging sebagai metode untuk mencapai efisiensi jangka panjang dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip perbankan syariah yang mempengaruhi investasi pada saham bank syariah dan menganalisis bagaimana dollar cost averaging dapat diterapkan secara efektif dalam konteks ini. Kemudian itu tadi untuk strategi yang dapat diterapkan sebelum melakukan para investor melakukan investasi. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki investor yang pertama yaitu pengetahuan tentang ekonomi makro, di mana pemahaman tentang ekonomi seperti inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintahan akan membantu investor memperkirakan dampak faktor eksternal terhadap investasi. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam memanajemen keuangan. Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi termasuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan investasi serta menetapkan anggaran investasi yang rasional merupakan aspek penting. Yang ketiga, pemahaman risiko pasar dan diversifikasi, di mana investor perlu memahami berbagai jenis risiko seperti risiko pasar, kredit, dan likuiditas, dan bagaimana strategi diversifikasi dapat memitigasi risiko tersebut. Yang terakhir yaitu kedisiplinan dan pengelolaan emosi, di mana pengelolaan emosi seperti rasa takut dan keserakahan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Kedisiplinan dalam menerapkan rencana investasi sangat penting agar tidak mudah tergoda untuk membuat keputusan yang impulsif. Baik, untuk kesimpulan di sini menggunakan strategi investasi yang tepat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai adalah kunci untuk memaksimalkan return investasi. Dengan mendiversifikasi portofolio investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang baik, investor dapat mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan terus mengembangkan keterampilan serta pengetahuan juga akan memberikan keunggulan yang kompetitif dalam dunia investasi yang terus berubah. Baik, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.